Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pertemuan materi bab pertama untuk kelas 3. Jadi bagi kalian siswa SMA Negeri 11 Banjarmasin untuk membuka buku pelajaran kita seperti biasa, yaitu buku pendidikan Al-Quran ya. Tapi kalian langsung saja buka langsung ke halaman 59 bab pertama. Pada halaman 59 kalian akan menemukan seperti yang ada di layar, yaitu buku teks pelajaran pendidikan Al-Quran kelas 12 bab 1, temanya tentang hal-hal yang gaib ya. Ayat yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah Quran surah Hud ayat 123, kemudian surah Al-Hasyr ayat 22, dan surah As-Sajdah ayat 6. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan langsung masuk saja pada ayat yang pertama, Quran surah Hud ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Surah Hud ayat 123. Pada ayat ini kita langsung bahas saja tajwid pada ayat ini ya, yang tajwid yang sudah kalian pelajari seperti mat dan hukum nun mati dan tanwin. Kita lihat ya, walillahi ghaibus samawat. Kalian lihat ini, itu ada alif lam. Alif lam apa ini? Alif lam kalau pakai tasydid itu alif lam sama apa? Lam syamsiyah ya. Kemudian wal ardi kalau pakai sukun itu alif lam qamariyah ya. Jadi alif lam qamariyah. Wa ilaihi yurja'ul amru, seperti tadi ya. Al-amru itu alif lam qamariyah. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Nah, kalau 'alaihi ini disebut dengan mat ya. Mat apa? Kalau fathah bertemu ya, rumusnya fathah bertemu huruf iya ya, atau wow. Nah, jadi ada ya sama dengan huruf wow ya. Nah, ya atau wow, maka kalian bisa menamakan mat ini disebut dengan mat lin ya. Jadi ini disebut dengan mat lin. Jadi cara membacanya nanti akan dipanjangkan seperti mat arid li sukun alaih ya. Jadi ini disebut dengan mat lin ya, singkat mat lin. Kemudian wa ma rabbuka bighafilin amma ya. Ghafilin kasrotain ya, di baris 2 di bawah, an in un bertemu huruf a. Ini namanya disebut dengan izhar ya, Bapak singkat iz ya. Amma ta'malun. Kalau ini, kalau di akhir ayat namanya domahtain bertemu waw. Nah, beda ya antara madlin dengan mat arid li sukun. Kalau mat arid li sukun ini kan dasarnya adalah mat tabi'i. Tapi kalau mat tabi'i di akhir ayat, nah ini kan akhir ayat nih, akhir ayat 132. Kalau mat tabi'i di akhir ayat namanya mat arid li sukun. Nah, mat arid li sukun itu dasarnya adalah karena ada mat tabi'i
di akhir ayat. Mad tabi'i ada 3, ya. Fathah bertemu apa? Bertemu alif. Kemudian baris di bawah kasroh bertemu ya. Dan domah bertemu seperti sesuai pasangannya. Wow. Nah, perbedaannya dengan mad lin, ya, pasangannya beda. Dengan mad tabi'i yang harusnya fathah bertemu alif, kalau mad lin fathah bertemu ya jadi mad lin, atau fathah bertemu waw menjadi mad lin. Jadi kalau mad lin itu fathah bertemu ya dan fathah bertemu waw, tapi kalau mad tabi'i fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, dan domah bertemu waw. Antara 3 ini disebut dengan mad tabi'i. Mad tabi'i nggak cuma di sini ya. Kalau mad tabi'i contohnya ini kayak ini. Wama, ini mad tabi'i banyak ditemukan, ya. Go, nah ini fathah bertemu alif, ini mad tabi'i, ya. Ma, ini juga disebut dengan mad tabi'i, ya. Kita akan lanjut pada terjemahan. Walillahi ghaibus samawati, dan walillah, dan kepunyaan Allah lah, ghaibus samawati wal ardi, ya, apa-apa yang gaib di langit dan di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru, dan kepadanya dikembalikan seluruh urusan-urusan. Kulluh, semuanya. Fa'budhu, maka sembahlah dia, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kepadanya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Kita lihat penjelasannya dari buku ini. Ini diambil dari tafsir-tafsir. Pertama itu ada tafsir Jalalain, kemudian ada tafsir Al-Qurtubi, ya, yang dimana ini adalah tafsir-tafsir yang terkenal pada zaman pasca Rasulullah wafat, ya. Allah Subhanahu wa taala semata yang maha mulia lagi maha tinggi, yang maha mengetahui segala sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga maupun terlihat oleh pandangan manusia. Nah, oke. Kita lihat dulu di sini adalah pengertian gaib, karena judulnya adalah tentang hal-hal yang gaib, ya. Apa itu yang gaib? Nah, jadi yang gaib itu adalah pengertiannya ini, bisa kalian catat ya, segala sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga, ya. Jadi segala sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga maupun terlihat oleh pandangan manusia. Jadi tidak terlihat oleh mata kita, ya. Itu gaib. Kada kedengaran itu gaib, kada terlihat itu gaib. Nah, kemudian ruang lingkupnya apa? Baik yang ada di langit maupun di bumi. Jadi batasannya hal-hal yang gaib itu bisa ada yang di langit, bisa ada yang di bumi, ya. Hanya kepadanya lah akan kembali segala perkara di akhirat, agar dia memutuskan sesuai kehendaknya. Karena itu, ikhlaskanlah ibadah hanya untuk Allah, ya. Nah, dan serahkanlah urusan hanya kepada Allah, ya. Nah, jadi kan dari pengertiannya walillahi ghaibus samawat, ampunnya yang gaib itu ya Allah, ya. Jadi kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Perkara surga itu gaib, ya, neraka itu gaib, ya. Karena kita sekarang sebagai manusia itu kada pernah mendengar kayak apa suara di neraka, bagaimana pemandangannya neraka, ya. Itu jadi akhirnya jadi gaib, ya, gaib. Tetapi kita yakini sebagai orang Islam itu ada, ya. Jadi segala-segala hal yang gaib itu kita wajib mengimaninya
ada. Karena itu ikhlaskanlah ibadah untuknya dan serahkanlah urusan hanya kepada Allah, sebagai pelaksanaan firman-Nya yang berbunyi, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah pula kami memohon pertolongan. Ingat, ini terjemahan surah apa? Surah Al-Fatihah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepada kamu lah kami memohon pertolongan. Allah sedikit pun tidak akan lalai akan amal perbuatan hamba-hambanya yang baik maupun yang buruk, ya. Allah itu tidak akan sedetik pun, semenit pun, apalagi sampai sejam pun akan lalai, artinya tidak tercatat. Allah memiliki utusannya yang mendampingi kita, ada malaikat raqib dan malaikat atid. Nah, mereka itu yang mencatat apapun yang kita kerjakan, baik itu amal baik maupun amal buruk, ya. Dan malaikat itu utusan Allah secara tidak langsung. Allah sedikit pun tidak akan lalai. Allah maha melihat. Dia maha mengetahui dan mengawasi segala yang kecil dan yang besar, baik itu pergerakan semut hitam kecil di malam hari, itu Allah akan melihat dan mengetahui berapa langkah kaki yang digerakkan oleh semut-semut itu. Apalagi yang besar kayak gajah misalnya, ya, pasti Allah maha melihat. Dia akan membalas semuanya. Orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala, ya, sedangkan orang yang berbuat kejelekan, maksiat, akan mendapatkan hukuman dan siksa. Ini adalah bentuk bukti Allah memiliki sifat al-adil. Allah maha adil. Allah akan memberikan balasan orang yang berbaik di dunia, berbuat baik, dan Allah akan menghukum orang yang berbuat jahat di neraka, ya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan ayat berikutnya, ya, kita simpulkan sedikit tentang ayat tadi, ya. Surah Hud ayat 123. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Di sini kita akan mengartikan apa itu pengertian ghaib, ya. Pengertian ghaib, ya, di sini disebutkan adalah segala sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga maupun terlihat oleh pandangan manusia. Nah, itu pengertian gaib. Kadang-kadengaran, kadang-kadang dilihat oleh pandangan manusia. Batasannya di mana? Di langit maupun di bumi. Jadi jangan kira yang namanya yang gaib itu yang di bumi aja, kayak jin misalnya, syaitan, yang di bumi aja, enggak. Bahkan yang di atas langit pun. Apa contohnya yang di langit? Misalnya tentang surga dan neraka, kemudian tentang takdir, kemudian malaikat yang bersemayam di langit, ya. Itu adalah hal-hal yang gaib. Apalagi di bumi yang tidak bisa kita lihatnya, contohnya misalnya adalah di sekitar kita itu seperti adanya syaitan, jin, mereka ada tetapi tidak bisa dilihat maupun didengar, ya. Kayak kita sebutkan apa-apa saja contoh hal-hal yang gaib. Pertama yang gampang aja dulu, ya, di bumi, ya. Nah, yang di bumi apa saja contohnya? Seperti jin, ya, tadi, ya, syaitan, ya. Karena syaitan ini diturunkan Allah dari langit ke bumi itu untuk menggoda para manusia, ya, untuk diajaknya ikut bersama mereka untuk masuk ke neraka. Jadi hati-hati terhadap godaan syaitan. Ada juga iblis. Apa bedanya sih iblis sama syaitan? Iblis ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah adalah syaitan yang pertama kali mengajak Adam, ya, menggoda Adam untuk
memakan buah huldi. Sama juga iblis ini juga adalah orang yang tidak mau sujud saat diperintahkan oleh Allah ya kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, tapi iblis tidak mau ya. Ini akhirnya iblis diturunkan daripada bumi ya. Kemudian lagi hal-hal yang ada di bumi ya, contohnya apa lagi, misalnya adalah keadaan takdir ya. Takdir itu ada di bumi, tetapi takdir kita besok, takdir kita kedepannya di 10 tahun yang akan datang, kita tidak akan tahu. Makanya ada wajib yang kita imani adalah iman kepada qada dan qadar. Ini adalah contoh-contoh hal-hal yang gaib yang ada di bumi. Kita sebutkan lagi hal-hal yang gaib ya, yang ada di langit. Contohnya adalah tadi adalah malaikat. Walaupun malaikat sekali mereka akan turun ke bumi ya, apalagi dalam surah Al-Qadar ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ada satu hari malaikat akan turun berbondong-bondong, yaitu pada malam Lailatul Qadar, untuk mendoakan orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar ya. Tapi rumah mereka sebenarnya ya di langit ya. Sekali-kali mereka akan turun ya, walaupun ada juga beberapa malaikat yang turun ya karena tugas oleh Allah, tapi kalau secara umumnya mereka dapat turun yang sangat pastinya adalah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ada di langit ada surga dan neraka ya. Kemudian juga ada Lauhil Mahfuz, ada di atas langit ya. Nah, ini contoh-contoh hal-hal yang di langit yang dimana ini adalah gaib ya. Kemudian tentang ruh di mana? Ruh itu kan ada pada jasadnya manusia, jadi kita bisa kategorikan di bumi ya, sesuatu yang bersama kita. Tapi bisa juga setelah jasad kita mati, maka ruh kita akan diangkat ke atas langit ya. Jadi itu adalah ruh. Nah, ini contoh-contoh hal-hal yang gaib, baik yang ada di langit maupun di bumi. Bisa kalian catat ya di buku tulis. Kalau ditanya apa contoh-contoh hal-hal yang gaib di surga, di atas langit apa misalnya ya, di bumi apa ya. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada surah yang kedua, Quran, surah Al-Hasyr ayat 22. Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ya, kita bahas dulu tajwidnya. Jadi ayat kita bahas tajwidnya. Wallah, ada yang tahu ini Allah ini memakai lam apa? Lam tafkhim ya. Dia memakai lam yang tebal ya. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah ada baris fathah. Wa ini pakai baris apa? A, I atau U? Yang jelas kita lihat ini karena barisnya di atas itu pakai A. Jadi kalau ada kata Allah sebelumnya ada fathah, namanya lam tafkhim ya. Kalau yang sebelum Allah barisnya di bawah, misalnya huwi misalnya, lah kita ganti barisnya di bawah, huwillah jadinya. Ampih jadi Allah tapi lah lillah ya, willah jadi tipis. Ampih jadi Allah ke O, ampih ke huruf O ya. Alladzi la, ada yang ingat ini materi kelas 2 ya, sesuatu yang makai bendera ya. Jadi makai bendera ini ada huruf la, setelah la ada alif, memakai bendera
bertemu huruf alif hamzah, ini namanya disebut mad jaiz munfasil. Ya, Bapak ingatkan, Bapak rumuskan kembali, sesuatu yang ada benderanya, ini bukan fathah ya, ada ini bendera, bertemu ya alif hamzah ya, alif hamzahnya di bawah, atau ya alif hamzahnya di atas, atau ya alif hamzah setelahnya alif ya. Nah, hamzah setelahnya alif, pokoknya berbarengan ya antara alif ada sama hamzah, alif sama hamzah di atas, hamzah setelahnya alif. Ini namanya disebut dengan mad jaiz munfasil ya. Ini karena memakai kursornya sulit dikontrol ya, sulit ditulis nih. Mad jaiz munfasil, Bapak bacakan aja ya. Mad jaiz munfasil, tetap apa singkatnya, jaiz munfasil. Silakan kalau ingin jelasnya itu ada di buku palingan halaman belakang, itu ada kumpulan tajwid. Kemudian yang kedua, kalau ada bendera ya kayak tadi ya, bertemu hamzah aja, hamzah tok, nggak ada alifnya ya, hamzah aja ya, maka ini disebut dengan mad wajib muttasil. Bapak singkat dengan M, mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil. Contohnya wa malaikatahu, malaikat ya, atau yang paling gampang itu idza jaa nasrullah ya. Jadi kalau ada huruf ja ya, ya kalau misalnya tulisannya tidak jelas karena lebih sulit nulis di layar handphone dibandingkan nulis di papan tulis. Kalau Bapak memilih nulis di papan tulis, ya nulis di papan tulis saja. Ini ja ya, ja-nya sudah ada fathah, cuman ada bendera lagi ya, bertemu huruf hamzah, ini namanya mad wajib muttasil. Jadi ada dua yang pakai bendera. Yang pakai bendera bertemu hamzah, mad wajib muttasil. Yang pakai bendera bertemu alif hamzah di bawah, alif hamzah di atas, hamzah setelahnya alif ya, antara tiga ini disebut dengan mad jaiz munfasil ya. Nah, mungkin semoga kalian paham ya. Kemudian alimu, ingat tadi a ini mad tabi'i, al-ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim, sama kayak tadi yang paling ujung ini disebut dengan mad tabi'i. Tetapi kalau mad tabi'i di akhir ayat maka dia berubah menjadi mad arid lisukun ya. Jadi ini mad arid lisukun ya, arid lisukun, MAL ya singkat. Nah, itu kita terjemahkan huwa Allah, huwa artinya dia, Allah ya, Allah ya, dialah Allah, la alladzi yang, alladzi itu artinya yang, la ilaha illahu, tiada Tuhan selain dia, alimul ghaibi, yang mengetahui yang gaib, wasyahadati, Allah ini yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, warrahmanur rahim, dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Penjelasannya Ibnu Katsir ya, diambil dalam kitab Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Ini kalimat syahadat ya, tidak ada Tuhan selain Dia. Setiap yang disembah selain Allah adalah batil, dan bahwa Dia itu maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Tidak ada yang bersembunyi baginya suatu pun, baik di langit maupun di bumi, yang mulia, yang hina, yang besar dan yang kecil ya. Nah, Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Ini ayat ini pengulangan pada ayat-ayat sebelumnya, sama tentang sesuatu yang gaib dan yang nyata
Ya, terkait dengan ayat ini adalah surah yang lain ya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Rasulullah pernah ditanya tentang roh. Wahai Rasulullah, tolong tanyakan Tuhanmu, apa sih itu roh? Gimana roh itu? Ya, bagaimana Allah menciptakan roh? Ya, Rasulullah nggak berani jawab. Ya, Rasulullah nggak berani menjawab. Sebagaimana dalam Al-Quran itu menjawabkan, Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, roh itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita apa? Adalah menyembah Allah. Bagaimana Allah membuat roh, ya, itu adalah urusan Tuhan. Kita tidak akan mampu sampai ke maqam menciptakan roh, ya, karena itu adalah urusan Tuhan, ya, karena Allah maha perkasa, ya, maha luar biasa bisa membuat roh, ya. Yang bisa kita lakukan adalah untuk menyembah Allah, ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu adalah untuk menyembah Allah, ya. Kita yang ganal, yang kecil itu tidak akan lepas dari pengawasannya ya Allah. Dan yang terakhir surah As-Sajdah ayat 6. Ini adalah ayat yang dihafal dengan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Nah, tadi kan di antara 3 surah ini yang paling pendek. Makanya Bapak pilihkan yang paling pendek untuk dihafal. Ya. Kita bahas dulu tajwidnya. Dzalika, ini ada mad tabi'i, 'alimul, ya, sama al-ghaibi itu adalah mad. Al-ghaibi itu adalah alif lam qamariyah, wasyahadati ini juga alif lam syamsiyah, al-azi ini alif lam qamariyah, ar-ra pakai tasydid, ingat ya, kalau pakai tasydid itu alif lam syamsiyah, kalau pakai sukun itu namanya alif lam qamariyah. Artinya yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ya, penjelasan Jalalain, yang maha pencipta dan yang maha pengatur itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yaitu apa yang gaib di mata makhluknya dan apa yang nyata bagi makhluknya, yang maha kuat di dalam kerajaannya lagi maha penyayang kepada orang-orang yang taat kepadanya. Ya, jadi Tuhan kita yang maha pencipta, yang maha pengatur, itu adalah orang yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya, kita tidak bisa menuduh Tuhan ini tidak baik. Ada dalam Al-Quran menyebutkan, ya, barangkali apa yang kita rasakan ini tidak baik, ya, tapi ternyata itu sebenarnya menurut Allah itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Barangkali kita menilai ini baik, tapi kata Allah ini enggak baik buat kamu, ya, karena Allah maha mengetahui mana yang baik bagi kita, mana yang tidak baik bagi kita. Makanya itu Allah maha mengetahui yang namanya tentang masa depan, ya, tentang takdir, ya. Allah sudah mengasihi kita rezeki, ya. Kalau kita mendapatkan ujian, kita lewati saja, jangan kita mengeluh, ya, karena ini adalah bagian ujian bagi kita. Kita dipinta untuk kesabaran. Nah, bagi umat Islam, umat Muslim yang mengimani tentang hal-hal yang baik, ya, maka lebih baiknya kita adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Ya, ingat tadi apa pengertian gaib? Adalah sesuatu yang tidak terdengar oleh pendengaran kita maupun terlihat oleh pandangan manusia. Ruang lingkupnya apa tadi? Baik yang ada di langit maupun di bumi, ya. Nah, semoga itu saja yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.